Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadiran Allah karena rahmat, kasih sayang, dan maghfirahnya kita bisa berkumpul bersama di webinar pada malam hari ini. Mari sama-sama Bapak Ibu semua kita niatkan kehadiran kita di webinar ini sebagai ikhtiar kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentang wakaf pada malam hari ini. Sehingga dengan niat itu kita berharap Allah menganggap pertemuan kita pada malam hari ini sebagai amal ibadah yang insya Allah akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Amin. Selawat dan salam kita haturkan kepada Amin. junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebagai toladan kita dalam menjalani setiap kehidupan, setiap peran maupun setiap persoalan yang sedang kita hadapi maupun yang akan kita hadapi ke depannya. Karena Rasulullah itu adalah contoh terbaik ya yang pernah Allah turunkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad agar dengan meneladani beliau menjadikan kita sebagai hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Karena satu-satunya jalan saat ini bagi kita untuk bisa selamat di dunia dan akhirat adalah dengan mengikuti dan meneladani beliau. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mencintai beliau, mencintai keluarga beliau, mencintai keturunan-keturunan beliau, dan Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa meneladani dan serta menjunjung tinggi segala sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tema kita adalah tentang wakaf ya. Nanti eh, kita juga akan memahami tentang apa dan bagaimana wakaf secara dasarnya atau konsep dasarnya. Dan juga nanti tema kita pada hari ini adalah tentang wakaf kekinian. Jadi untuk sampai ke wakaf kekinian, kita coba sedikit demi sedikit membahas tentang konsep dasar dari wakaf itu sendiri, Bapak Ibu semua. Di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab ya Mbak Tika. Jadi jika ada yang mau kita diskusikan bersama-sama, andaikan saya bisa menjawabnya, akan saya coba jawab. Nanti kalau tidak bisa saya menjawabnya, nanti sama-sama jadi PR kita atau mungkin ada di antara kita di sini yang bisa membantu menjawabnya. Nanti kita beri kesempatan. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, Islam itu sangat kaya dengan eh, kepedulian sosial, Bapak Ibu semua. Di samping wakaf, kita lebih dulu kenal dengan istilah zakat, kemudian ada infak, ada sedekah. Ternyata Islam memperkenalkan tidak hanya zakat, tidak hanya sedekah, tidak hanya infak. Namun Islam juga memperkenalkan kepada kita salah satunya adalah wakaf. Jadi begitu kaya sekali agama Islam ini dengan alat-alat yang bisa membantu kehidupan kita secara sosial. Khususnya adalah orang-orang yang kesusahan seperti duafa ataupun orang-orang yang kesusahan lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada malam hari ini mempresentasikan tema kita tentang wakaf kekinian melalui mungkin saya akan share screen ya Bapak Ibu semua terkait dengan wakaf itu sendiri. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, sudah. Ya, baik. Bapak Ibu semua, eh, wakaf ini sesuatu hal yang tadi sudah saya sampaikan adalah alat kepedulian sosial dalam Islam yang itu merupakan bagian besar dari sedekah. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu adalah sedekah yang nanti di dalam sedekah itu ada zakat, ada infak gitu ya. Dan juga di dalamnya ada wakaf. Dan ini bukanlah bisnis. Wakaf ini murni akadnya adalah tabaru, saling tolong menolong atau akad sosial. Jadi wakaf ini bukanlah alat untuk berbisnis ataupun mencari keuntungan, namun wakaf ini benar-benar diperuntukkan bagi kepedulian sosial, wabil khusus kepada umat-umat Islam. Nah, Bapak Ibu semua, oleh karena itu kita sebagai seorang Muslim
maka menjadi kewajiban bagi kita sesuai dengan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebagai seorang muslim, maka wajib bagi kita hukumnya untuk mengetahui dan mengamalkan ilmu-ilmu tentang agama kita. Khususnya di sini adalah mengetahui tentang wakaf itu sendiri. Jadi Bapak Ibu semua, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah jadikan Zuminar kita ini sebagai wasilah, sebagai perantara bagi kita untuk memahami ilmu-ilmunya Allah atau ilmu-ilmu agama. Karena menurut Imam Al-Ghazali mempelajari ilmu-ilmu agama hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu kita harus memahami dengan baik apapun yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wakaf merupakan alat kepedulian sosial bagi umat Islam kepada umat Islam lainnya, maupun juga kepada eh, orang umum secara publik ya, secara publik. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa itu wakaf, sehingga nanti kita bisa memaksimalkan manfaatnya. Secara etimologi atau secara bahasa ya, wakaf itu berasal dari kata Arab wakaf atau al-habs yang berarti menahan atau berhenti. Jadi dalam konteks harta seperti tanah atau aset. Jadi ini berarti pembekuan hak milik, pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Jadi sederhananya Bapak Ibu secara bahasa wakaf itu adalah kita itu kurang lebih sederhananya tidak lagi atau membekukan hak milik kita. Yang kita harapkan dari pembekuan itu nanti adalah faedahnya untuk yang lain. Nah, itu secara bahasa. Jadi menahan atau berhenti dari memiliki sesuatu hal yang berharga seperti harta dan lain-lain. Kalau secara syariah, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas harta atau materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Jadi jelas ya Bapak Ibu semua, wakaf itu adalah bagaimana kita memberhentikan atau menahan hak milik kita ini terhadap benda yang kita milikin, yang kita tujukan untuk kita sedekahkan manfaatnya maupun faedahnya. Nah, ini adalah istilah dari uh, syariah ya tentang wakaf. Jadi konsep wakaf pada intinya adalah mengabdikan harta benda secara permanen. Namun ada juga nanti pendapat para ulama yang lain bisa bersifat tidak permanen atau jangka waktu tertentu untuk tujuan amal dan kebaikan. Itu disebut dengan wakaf. Selanjutnya Bapak Ibu semua, di Indonesia saat ini itu sudah ada undang-undang wakaf. Jadi undang-undang khusus wakaf Bapak Ibu. Ternyata sudah kurang lebih 21 tahun yang lalu undang-undang wakaf itu sudah ada. Artinya apa Bapak Ibu semua? Negara kita sudah melegalisasikan pelaksanaan wakaf di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Di dalam undang-undang ini diatur semuanya tentang wakaf, mulai tentang arti wakaf itu sendiri apa, siapa lembaga yang berwenang, untuk apa wakaf itu, bagaimana manajemennya, di situ tertuang semua tentang wakaf. Nah, mari kita lihat apa definisi wakaf atau arti wakaf berdasarkan undang-undang ini. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir wakaf di negara kita sesuatu yang legal. Jadi ini adalah payung hukum wakaf di Indonesia. Sebagaimana juga zakat juga adalah aktivitas yang legal. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 41 ini, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif. Wakif ini adalah orang yang berwakaf ya Bapak Ibu untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya. Nah, atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi Bapak Ibu semua, menurut
undang-undang ini, wakaf adalah kita itu menyerahkan harta kita. Sebagian dari harta kita, Bu ya. Tidak semuanya, kalau semuanya nanti nggak bisa makan lagi kita. Jadi sebagian harta kita, kita serahkan baik selamanya ya maupun dalam jangka waktu tertentu. Contohnya 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun gitu ya. Yang kita bisa memberikan tujuan penyerahan itu untuk apa? Contohnya saya serahkan harta ini selamanya. Mohon maaf, saya serahkan tanah ini selamanya untuk, nah untuknya itu adalah tujuan untuk membangun masjid atau untuk dibangunkan masjid. Nah, penyerahan harta itu baik selamanya maupun jangka tertentu itu ada tujuannya. Boleh pakai tujuan bagi yang mewakafkan, boleh juga saya nggak tahu mau dipakai apa, jadi saya serahkan aja lah kepada ustadz gitu ya. Boleh juga. Jadi boleh ditentukan tujuannya untuk apa, boleh tidak juga ditentukan. Nah, namun bagi si pewakaf, yang dia wakafkan itu tentunya tujuan utamanya adalah sebagai ibadah. Bagi seorang muslim tentunya ini harus bernilai sebagai ibadah. Dengan tujuan lebih besar lagi adalah supaya harta itu bermanfaat bagi orang banyak. Jadi Bapak Ibu semua, di samping tujuannya supaya itu bernilai ibadah, ternyata kita juga berharap sebagai orang yang berwakaf, dia bisa memberikan atau harta itu bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Nah, itulah definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Jadi, berdasarkan definisi-definisi ini jelas Bapak Ibu semua ya, ternyata wakaf adalah eh, alat atau penyerahan harta yang dimana tujuannya untuk membuat kita sejahtera ya, menurut atau sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua paham apa itu wakaf secara definisi. Kita lanjutkan. Ada nggak dasar hukum wakaf dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu semua, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ini adalah dasar hukum wakaf dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah 261. Ada juga di dalam surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi Al-Quran mendorong kita untuk menafkahkan harta yang kita miliki, Bapak Ibu. Tidak semuanya, kalau bahasa Al-Quran ini adalah sebagian harta kita untuk untuk menciptakan manfaat kepada kehidupan manusia. Bahkan Al-Quran menjanjikan di dalam Al-Baqarah tadi, Al-Quran menjanjikan siapa yang menafkahkan harta itu, Allah akan balas Bapak Ibu semua. Jadi janji Al-Quran ini luar biasa sekali bagi orang yang menafkahkan hartanya. Kalau dipersentasekan, Pak, itu hampir lebih dari 700% ya. Karena dalam surah Al-Baqarah 261 ini, satu sebutir benih menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir itu 100. Sebenarnya lebih dari 700% kalau mau kita matik-matikan. Jadi Bapak Ibu semua, dasar hukum wakaf dalam Al-Quran itu sebenarnya Al-Quran ingin mendorong kita menafkahkan sebagian harta kita. Pada saat yang sama, akibat kita menafkahkan itu, Allah menjanjikan atau Al-Quran menjanjikan kebaikan dan balasan yang berlipat-lipat yang itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, itu dasar hukum dari wakaf Bapak Ibu semua. Jadi ayat-ayat ini menggarisbawahi keutamaan berbagi atau menginfakkan harta kita di jalan Allah supaya iman kita semakin bagus dan semakin banyak kebaikan yang kita miliki.
Jadi Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira beberapa istilah-istilah ya Bapak Ibu ya di dalam wakaf. Yang pertama kita lihat paling atas adalah wakaf itu sendiri. Tadi sudah kita artikan sehingga tidak perlu kita ulang lagi. Yang kedua ada nanti namanya benda wakaf. Nah, apa itu benda wakaf? Yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaatnya jangka panjang. Serta harta benda itu tentunya Bapak Ibu punya nilai ekonomi, ya, punya nilai ekonomi menurut syariat Islam. Kenapa harus menurut syariat Islam, Ustaz? Karena bisa saja harta itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya harta-harta yang haram, ya, Bapak Ibu, atau harta-harta yang najis, contohnya. Tentunya itu bagi syariat Islam walaupun punya nilai ekonomi, tapi bagi syariat Islam itu nggak ada artinya, ya. Maka yang boleh diwakafkan atau benda wakaf yang mau kita wakafkan itu tentunya benda atau harta yang punya nilai jangka panjang, pada saat yang sama punya nilai ekonomi, dan pada saat yang sama harta itu bukanlah harta yang dilarang oleh syariat Islam. Nah, itulah yang didefinisikan sebagai benda yang mau kita wakafkan. Selanjutnya ada istilah nanti namanya wakif. Wakif itu siapa Pak Ibu? Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Contohnya saya ingin mewakafkan tanah, maka saya disebut sebagai wakif. Nah, selanjutnya setelah wakif nanti ada namanya nazir. Siapa itu nazir, Ustaz? Nah, nazir itu adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari si wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ya, jadi kalau saya mau mewakafkan harta, maka saya disebut wakif. Saya ingin mewakafkan harta itu kepada Bapak B, maka Bapak B itu adalah nazir disebutnya. Terus saya bilang ke Bapak B, saya ingin mewakafkan tanah ini untuk dibangun masjid. Maka saya sebagai wakif punya peruntukan benda wakaf tadi untuk dibangunkan masjid. Si Bapak B adalah nazir. Maka Bapak B tadi terikat dengan peruntukan tanah wakaf tadi. Si Bapak B harus amanah mengelola tanah itu untuk dibangunkan masjid, nggak boleh untuk dibangunkan kios atau ruko, gitu ya, untuk berbisnis. Nah, si Bapak B tadi yang mengelola harta wakaf itu, itulah yang disebut dengan nazir, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, nanti ada istilah namanya ikrar wakaf. Jadi Bapak Ibu, antara saya dengan Bapak tadi, antara wakif dengan nazir itu harus perlu ada namanya ikrar wakaf atau pernyataan kehendak wakif yang saya ucapkan secara lisan ataupun tulisan atau dua-duanya secara lisan dan tulisan. Nah, kepada nazir untuk mewakafkan harta bendanya. Jadi kalau dalam jual beli kita sebut namanya ijab kabul, Pak ya. Atau dalam akad nikah disebut dengan ijab kabul. Nah, dalam wakaf kita sebut namanya ikrar antara si wakif dengan si nazir. Ya, di dalam ikrar wakaf itu kalau berdasarkan undang-undang tadi itu dirinci apa saja yang harus disebutkan di dalam ikrar itu. Mulai dari identitasnya, peruntukannya, mungkin juga luasnya bentuk harta benda yang diwakafkan itu perlu diikrarkan antara si wakif dengan nazir. Yang terakhir adalah mauquf alaih. Nah, mauquf alaih ini siapa? Adalah penerima manfaat benda wakaf. Jadi kalau saya tadi mengikrarkan eh, mewakafkan tanah untuk masjid, maka mauquf alaihnya adalah jemaah-jemaah masjid yang ada di sekitaran masjid itu sendiri. Nah, itu disebut dengan mauquf alaih. Jadi orang yang memanfaatkan fasilitas masjid itu disebut dengan mauquf alaih. Nah, ini beberapa istilah Bapak Ibu ya, istilah-istilah dasar. Masih ada sebenarnya istilah-istilah lain, tapi yang paling penting yang kita tahu adalah beberapa istilah ini ya. Wakif, nazir, ikrar wakaf, mauquf alaih dan juga benda wakaf. Baik Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah apa saja yang boleh kita wakafkan Bapak Ibu semua.
atau kategori harta benda wakaf. Nah, apa saja yang sih yang boleh diwakafkan? Boleh nggak wakaf handphone contohnya? Atau apa hanya tanah saja? Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, harta wakaf itu dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama disebut dengan namanya benda tidak bergerak. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Dia kan cuma dibagi dua. Dan yang kedua disebut dengan lawannya pasti benda bergerak. Nah, masing-masing dengan karakteristik dan jenis aset yang beda-beda. Kita lihat yang pertama, benda tidak bergerak. Ya, sesuai dengan namanya Bapak Ibu ya. Benda ini atau harta ini nggak bergerak, nggak bisa bergerak. Contohnya apa? Contohnya tanah, gitu ya. Atau bangunan, atau tanaman, contohnya pohon kita wakafkan gitu ya, atau aset yang terkait dengan tanah itu sendiri, atau benda tidak bergerak lainnya. Jadi memang benda yang sesuai dengan namanya dia nggak bisa bergerak. Contohnya tadi bangunan, tanah dan lain-lain. Selanjutnya apa? Benda yang bergerak lawannya. Benda yang bergerak itu wah banyak banget ternyata gitu ya. Dia bisa bersifat liquid. Liquid itu artinya bisa berubah jadi uang atau dapat dipindahkan. Nah, dapat bergerak ya sesuai dengan namanya dia bergerak ya nggak netep di satu lokasi gitu ya. Apa contohnya? Contohnya adalah uang tunai atau yang setara dengan kas gitu ya. Selanjutnya adalah logam mulia seperti emas atau perak gitu ya. Selanjutnya saham atau obligasi syariah tentunya ini Bapak Ibu ya. Saham kan ada saham syariah, ada juga yang nggak syariah saham itu. Obligasi nanti ada juga obligasi syariah, ada juga yang nggak syariah. Jadi yang boleh diwakafkan adalah yang saham atau obligasi syariah atau surat berharga syariah. Selanjutnya apa yang boleh diwakafkan lagi? Kendaraan ya atau alat transportasi yang memang itu bergerak. Ada juga ya hak kekayaan intelektual ya atau haki namanya hak kekayaan intelektual. Contohnya penemuan tentang ilmu menjernihkan air minum bagi bencana yang tertimpa bencana longsor. Kita adalah pemilik hak kekayaan intelektualnya Bapak Ibu. Supaya orang tertolong ya udahlah kita wakafkan saja. Jadi semua orang bisa memakai hak kekayaan intelektual saya menerapkan metode itu untuk penjernihan air contohnya supaya air bisa diminum oleh banyak orang. Nah, itu namanya haki, Pak. Jadi kita wakafkan haki itu atau hak kekayaan intelektual itu demi kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya adalah contohnya benda bergerak adalah hak sewa atas benda bergerak dan tidak bergerak. Jadi banyak sekali ternyata kategori harta benda wakaf ya yang bisa kita lakukan ternyata. Nah, Bapak Ibu semua, tentunya seiring dengan waktu atau seiring dengan ilmu yang kita dapatkan, dulu kita hanya memahami wakaf itu sekedar tanah dan itu pun kalau ada tanah pasti dibangun untuk masjid gitu. Nah, itulah yang kita pahami dulu definisi wakaf. Ternyata sangat-sangat berkembang Bapak Ibu. Nanti akan muncul pertanyaan lagi. Ustadz, saya kan nggak punya tanah contohnya kan, atau saya nggak punya uang tunai yang banyak, atau saya nggak punya logam mulia emas yang banyak gitu ya. Nggak bisa dong saya berwakaf karena kalau untuk punya tanah setidaknya ratusan juta itu duitnya. Padahal saya kan bukan orang berduit contohnya ya. Bisa nggak saya berwakaf? Nah, Bapak Ibu semua, ini dijawab nanti oleh ijtihad di kontemporer ya. Sehingga dibuatlah mekanismenya nanti disebut dengan wakaf uang. Nah, itulah yang kita sebut sekarang dengan istilahnya wakaf sesuai dengan tema kita, wakaf kekinian. Jadi nanti persoalan orang nggak punya uang banyak, dia tetap bisa berwakaf. Nggak harus punya tanah berhektar-hektar baru berwakaf, enggak. Justru mungkin mahasiswa bisa berwakaf gitu ya. Atau pekerja yang gajinya mungkin tidak terlalu banyak bisa berwakaf melalui wakaf uang. Kalau hanya melalui tanah ya nggak mungkin beli tanah gitu kan karena uang kita nggak cukup. Nah, Bapak Ibu semua, itu nanti akan kita bahas di wakaf uang atau wakaf kekinian yang kita sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Sebelum kita sampai ke sana, kita lanjutkan dulu konsep-konsep dasar tentang wakaf. Selanjutnya yang kita bawa adalah syarat pelaksanaan wakaf. Yang pertama apa Bapak Ibu? Wakaf itu spiritnya Bapak Ibu adalah manfaatnya itu selamanya. Nah, ini spiritnya.
Jadi wakaf itu bersifat permanen, Pak. Ini yang membuat dia berbeda nanti filosofinya dengan infak ataupun zakat. Wakaf itu kuncinya ada di bagaimana manfaatnya itu bisa berlangsung jangka panjang dan kalau bisa selamanya. Ya, walaupun ada pendapat ulama yang menyatakan juga tentang boleh ada batasan waktu wakaf. Ya, seperti yang tadi saya bilang ada yang 5 tahun, ada 10 tahun. Dan pendapat ini diakomodir di dalam undang-undang wakaf. Jadi di undang-undang wakaf tadi Bapak Ibu semua, memang wakaf itu dikategorikan manfaatnya ada yang selamanya atau wakaf semuanya dan selamanya. Ada juga nanti wakaf temporer, wakaf sementara waktu, gitu Bapak Ibu ya. Namun spirit manfaat jangka panjangnya itu yang harus atau yang membuat dia berbeda dengan infak, sedekah maupun zakat. Karena yang dijaga di sini adalah eh, nilai manfaat jangka panjang. Nah, ini kata kuncinya Bapak, Bapak Ibu ya. Jadi wakaf itu menjaga manfaat jangka panjang dari harta yang kita berikan. Nah, itu kata kunci pertama dari wakaf. Ini yang membuat dia berbeda dengan yang lain. Nah, selanjutnya ini yang menarik. Wakaf itu kan contohnya kayak saya tadi. Saya mewakafkan tanah. Maka wakaf yang sudah diikrarkan melalui nazir tadi, yang kita berikan kepada nazir tadi, mohon maaf, itu harus dilaksanakan tanpa syarat pilihan apapun yang dapat membatalkan keabsahannya. Jadi si nazir tadi, orang yang menerima wakaf tadi, Bapak Ibu, itu dia harus melaksanakan apa yang sudah kita wakafkan tadi. Nah, ini prinsip wakaf selanjutnya. Bukan bukan berarti kita mewakafkan sesuatu yang sudah ready. Contohnya tanah plus masjidnya kita wakafkan. Tidak selalu begitu, Bapak Ibu. Kalau bisa begitu tentunya bagus. Ada juga yang tanahnya aja dulu, masjidnya belum ada, atau sekolahnya belum ada gitu ya, atau TPA-nya belum muncul, atau belum dibangun. Nah, itu bisa juga. Ya, maka si nazir tadi yang menerima ikrar wakaf dari wakif tadi, maka dia harus melaksanakan apa yang diikrarkan di wakaf itu oleh si wakif ya, dan dia sebagai nazir. Jadi nazir di sini Bapak Ibu punya peran yang strategis ya, bagaimana harta wakaf itu dikelola dengan baik dan tentunya diwujudkan sesuai dengan ikrar wakaf yang ada. Selanjutnya yang nomor tiga adalah nggak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Jadi harus disegerakan. Bapak Ibu, kalau ada wakaf, tanah wakaf, itu harus benar-benar harus segera dimanfaatkan. Jangan sampai tumbuh jadi hutan gitu ya. Sehingga nggak dikelola oleh nazir dengan baik. Nah, ini salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam wakaf ya. Sebagaimana itu bisa cepat dilaksanakan. Jadi jangan ditunda-tunda atau ditangguhkan karena nanti bisa jadi manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan oleh umat ya, oleh masyarakat. Gitu. Tentunya itu yang menjadi target kita. Harta wakaf itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terakhir adalah penerimanya jelas. Jadi pihak penerima wakaf itu harus dijelaskan secara terperinci untuk menghindari perselisihan dan permasalahan nanti di kemudian hari. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ada beberapa kasus yang dulunya tanah wakaf itu direbut kembali oleh pihak-pihak di kemudian hari, Pak. Bahkan di beberapa tempat itu dijadikan perumahan yang dulunya diperuntukkan bagi masjid, sekarang jadi perumahan. Masjidnya terkunci di dalam-dalam dikelilingin oleh perumahan. Nah, ini persoalan ya. Dan ini bukan satu dua persoalan itu, sering sekali terjadi. Maka oleh karena itu harus dijelaskan melalui ikrar wakaf itu penerimanya harus jelas dan diperuntukkan untuk apa, dibuat secara rinci supaya menghindari persoalan-persoalan di kemudian hari. Nah, ini Bapak Ibu bagaimana wakaf itu sebaiknya dilakukan. Selanjutnya ini ada beberapa persyaratan dan kewajiban nazir. Nah, nazir tadi siapa Bapak Ibu? Nazir adalah orang yang menerima harta wakaf, ya. Nah, di sini perlu kita kelompokkan dulu. Ustadz, apakah harus orang yang menerimanya atau bisa lembaga nggak? Nah, ternyata menurut Undang-Undang Wakaf Bapak Ibu, itu boleh dua-duanya. Jadi penerima wakaf itu atau nazir itu boleh orang, perorangan, boleh organisasi yang berbadan hukum. Nah, jadi boleh dua-duanya. Kita lihat orang, apa syarat-syaratnya? Nah, syarat-syarat seorang menjadi nazir Bapak Ibu itu ada dalam undang-undang tentang wakaf tadi.
Ya, warga negara Indonesia ini syarat-syarat secara umum Bapak Ibu ya. Dia harus beragama Islam, sudah dewasa, artinya sudah bisa memiliki kecakapan hukum gitu ya, sehat jasmani dan rohani. Nah, jadi nggak boleh kalau dalam melihat ini nggak bisa ke anak kecil berarti ya, karena belum cakap hukum. Atau juga nggak boleh ke orang gila berwakaf gitu, karena nggak sehat rohani. Tidak berada di bawah pengampuan atau bahasa lainnya merdekalah orangnya gitu ya. Yang terakhir adalah sebaiknya dia bertempat tinggal di daerah wakaf itu sendiri supaya pengelolaan harta wakafnya bisa maksimal. Nah, ini beberapa syarat yang ditentukan oleh apa ya, oleh peraturan yang ada di Indonesia terkait dengan menjadi nazir atau pengelola perseorangan. Nah, selanjutnya juga ada nazir yang berbadan hukum. Nah, ini bentuknya organisasi, yayasan, contohnya Bapak Ibu ya. Yayasan ini kalau di kasus Indonesia inilah yang paling banyak menerima harta wakaf sebenarnya. Jadi nazir dalam bentuk yayasan. Nah, ini yang paling banyak di kita nih di Indonesia. Jarang biasanya yang sifatnya perorangan. Karena akan kesulitan dia kalau sendirian ya mengelola harta wakaf gitu. Nah, apa syarat-syaratnya Bapak Ibu? Yang pertama, dia harus memenuhi syarat yang ada di nazir perseorangan. Yang kedua, dia harus berbadan hukum yang sah. Artinya, secara hukum positif, dia diakui oleh negara kita sebagai perserikatan atau sebagai organisasi. Nah, organisasi ini harus bergerak di bidang pendidikan, sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Bukan CV gitu ya, atau bukan PT gitu Bapak Ibu ya. Kalau CVPT kan orientasinya adalah untuk mencari keuntungan, sedangkan wakaf bukan. Maka yang nazir berbadan hukum, dia harus organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan. Nah, ini adalah kewajibannya apa sih, Pak, yang pengelola wakaf tadi gitu ya, baik perseorangan maupun berbadan hukum. Yang pertama, kewajiban dia pastinya mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Ini yang menarik tuh mengembangkan Bapak Ibu. Jadi si Nazir tadi tidak hanya sekedar menjalankan SOP pengelolaan harta wakaf, tapi dia juga harus berpikir bagaimana mengembangkan harta wakaf ini. Tentunya mengembangkan adalah dalam definisi manfaatnya semakin luas diterima oleh banyak orang. Karenanya seperti yang kemarin-kemarin terus gitu. Nah, ini berat sebenarnya bagi seorang Nazir gitu ya. Yang kedua, si Nazir tadi harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI. Nah, BWI ini Bapak Ibu adalah Badan Wakaf Indonesia. BWI ini lembaga independen ya, sebagaimana MUI gitu Bapak Ibu ya, sebagaimana Basnas. Dia lembaga independen yang memang ditugasin oleh undang-undang untuk mengawasi pelaksanaan wakaf di Indonesia. Nah, namanya BWI. Nah, si Nazir tadi, baik perorangan atau badan hukum, itu harus melaporkan tugas-tugasnya kepada BWI. Oke, itu yang kedua tuh tugas Nazir. Yang ketiga, tentunya dia harus menjaga dan melindungi harta wakaf. Jadi benar-benar amanah nih Pak, mengelola dengan menjaga serta melindungi harta wakaf supaya nggak hilang, supaya nggak diserobot orang, supaya nggak berkurang nilainya, supaya tidak terlantar. Nah, jadi harus dijaga dan dilindungi. Nah, yang paling utama tentunya adalah bagaimana Nazir tadi mampu menyalurkan, yang keempat adalah menyalurkan manfaat wakaf itu kepada mauquf alaih. Jadi kepada orang-orang atau pihak-pihak atau kelompok yang akan menerima manfaat wakaf. Nah, ini tugas Nazir untuk menyalurkan itu ya kepada mauquf alaih. Nah, loh, mulia sekali Bapak Ibu ya, tugas nazir. Terus apakah nazir eh, keuntungan, bukan keuntungan ya. Terus nazir kan juga harus mencari nafkah gitu ya. Kalau dia hanya mengelola harta wakaf nanti bisa-bisa kebutuhan hidupnya sehari-hari tidak terpenuhi. Boleh nggak nazir mengambil manfaat dari harta wakafnya? Nah, menurut undang-undang Bapak Ibu tentang wakaf itu, nazir boleh mengambil manfaat dari pengelolaan harta wakaf paling banyak 10%. 10% dari manfaat yang dimunculkan oleh wakaf itu sendiri. Jadi
Kalau hasil wakafnya Bapak Ibu ya banyak yang berwakaf uang, contohnya terkumpullah uang 10 juta, maka si Nazir boleh memanfaatkannya paling tinggi 10%-nya untuk kepentingan dia ya sebagai pengelola harta wakaf. Berarti 1 juta dia boleh pakai untuk kepentingan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dia. Nah, ini eh, ditulis di dalam undang-undang wakaf ya yang ada di Indonesia. Jadi Nazir boleh menerima manfaat manfaat harta wakaf karena dia sudah menjalankan 4 tugas ini. Si Nazir tadi dia sudah menjalankan empat tugas ini. Baik Bapak Ibu semua, itu contoh, mohon maaf, persyaratan dan apa-apa saja kewajiban seorang nazir. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua adalah wakaf kekinian. Nah, wakaf kekinian ini yang paling terkenal atau yang sering kita dengar adalah yang disebut dengan wakaf uang. Jadi ini sebenarnya inovasi wakaf di era modern. Saya ingin cerita manfaatnya dulu Bapak Ibu wakaf uang ini. Tadi sebenarnya sudah saya singgung. Kalau dulu orang berwakaf hanya orang yang kaya yang bisa, Pak. Karena wakafnya berbentuk tanah, berbentuk harta yang tidak bergerak. Dan yang punya tanah itu hanyalah orang-orang yang berduit pastinya. Ya kan? Nah, bagaimana dengan orang yang mungkin nggak bisa membeli tanah? Dia hanya punya uang, tapi tidak banyak, sedikit. Bisa nggak dia berwakaf? Nah, jawabannya Bapak Ibu, jawabannya dijawab oleh wakaf uang ini. Jadi, Bapak Ibu bisa berwakaf pakai uang atau lewat uang gitu ya. Tanpa harus memiliki aset yang begitu besar, baru berwakaf gitu ya. Eh, nah, selanjutnya, apa jenis-jenis wakaf uang Bapak Ibu ya? Nah, ini eh, jenisnya. Yang pertama apa yang kita sebut namanya wakaf uang. Yang kedua nanti namanya wakaf melalui uang. Nah, ini dua hal yang mirip-mirip tapi sedikit berbeda sebenarnya Bapak Ibu ya. Ya, wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola untuk usaha produktif sebenarnya. Jadi dikelola untuk bisnis Pak, atau untuk aset. Yang namanya bisnis atau aset itu pasti ada hasilnya, ya. Nah, hasilnya ini, hasil dari bisnis itu baru nanti dimanfaatkan untuk maukuf, maukuf alaih gitu, Pak ya. Maukuf alaih. Nah, bedanya dengan wakaf melalui uang, kalau wakaf mohon maaf, wakaf melalui uang itu sebenarnya wakaf barang, tapi kita memberikan uang untuk dibelikan barang itu. Kurang lebih begitu, Pak. Artinya, kalau yang di atas tadi atau wakaf uang itu benar-benar uang kita berikan. Dan uang itu nanti dibisniskan dan ada hasilnya, hasilnya baru dimanfaatkan untuk maukuf alaih tadi. Sedangkan wakaf melalui uang itu wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau bergerak sesuai kehendak wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial. Jadi wakaf uang membuka peluang luas bagi ini generasi muda nih yang banyak ya, yang memang terkadang sumber daya keuangan kita terbatas. Namun kita pengen berwakaf karena manfaatnya jangka panjang gitu ya. Ini sebenarnya peluang bagi kita. Jadi mungkin dengan uang 50.000 kita sekarang bisa berwakaf ya. Dengan uang 100.000 sekarang kita bisa bisa berwakaf. Jadi kalau nggak perlu uang puluhan juta beli tanah dulu baru wakaf nggak. Ya, jadi dengan uang 50 dengan uang 100.000 kita bisa berwakaf. Ya, ini generasi-generasi muda bisa memiliki kesadaran nih untuk melek wakaf ya, khususnya wakaf wakaf uang. Itu kurang lebih tentang wakaf uang ya. Jadi ada wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang lebih advance Bapak Ibu atau yang lebih maju lagi, ada sekarang istilahnya nama cash wakaf link sukuk. Jadi ini adalah inovasi instrumen keuangan syariah yang menggabungkan antara wakaf uang dengan surat berharga syariah Indonesia namanya SBSN. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu kalau punya uang beli SBSN. SBSN ini nominalnya mungkin tidak seperti wakaf uang yang biasa ya. Kalau wakaf uang biasa kan bisa 50.000, bisa 100.000.
SBSN ini kalau tidak salah saya paling setidaknya itu 1 juta. Jadi kalau Bapak punya uang 1 juta, belilah surat berharga negara namanya SBSN yang syariah. Ya Bapak Ibu ya. Ada juga yang nggak syariah namanya SUN, surat utang negara. Nah itu ada bunganya, nggak boleh dalam agama kita. Ada yang syariah namanya SBSN. Nah ada SBSN itu yang cash yang link dengan cash wakaf, sehingga disebut dengan cash wakaf link suku. Jadi Bapak Ibu membeli melakukan wakaf uang, tapi wakaf uang itu dipakai untuk membeli sukuk atau membeli SBSSN. Nah, apa itu CWLS? Ini tadi yang saya bilangkan kombinasi wakaf dengan investasi. Jadi wakif menyalurkan wakaf uangnya, kemudian diinvestasikan, dia beli itu sukuk negara. Ini yang menarik, manfaatnya lebih bagus ternyata. Manfaatnya apa, Pak? Manfaatnya pertama, kan wakaf. Wakaf itu kan manfaatnya jangka panjang, sangat lama, kalau bisa permanen, ya kan? Pada saat yang sama, dia sebenarnya SBSN ini mendukung pembangunan negara kita dan program sosial kemasyarakatan. Nah, ini yang membuat dia menarik. Jadi, tidak lepas sebenarnya dari manfaat wakaf itu sendiri. Nah, tentunya SBSN ini Bapak Ibu, dia nanti punya imbal hasil, ya, punya imbal hasil. Surat berharga syariah negara itu punya imbal hasil biasanya dalam bentuk persentase bisa 6%, bisa 5%. Nah, 5% atau 6% itu nanti digunakan untuk kepentingan mauquf alaih tadi. Jadi orang-orang penerima wakaf. Jadi Bapak Ibu semua, imbal hasil dari CWLS ini tidak diberikan kepada wakif atau bukan kepada orang yang membeli sukuk tadi, tapi melainkan disalurkan untuk pembiayaan proyek sosial yang berdampak luas kepada mauquf alaih tadi. Jadi Bapak Ibu semuanya, ternyata negara sudah eh, mohon maaf, ternyata wakaf itu sudah ikut serta ya membangun negara kita ini. Jadi cash wakaf link sukuk ini Bapak Ibu itu sudah berjalan, sudah bertahun-tahun berjalan. Artinya apa? Wakaf ternyata memberikan kontribusi bagi pembangunan negara kita. Manfaatnya balik lagi ke mauquf alaih, balik lagi kepada masyarakat. Uangnya nggak balik ke si investor. Investornya udah lepas tangan karena dia niatnya wakaf bukan investasi. Jadi investor tadi dapat pahala dan dapat azas manfaatnya. Itu salah satu contoh wakaf kekinian Bapak Ibu ya yang sudah begitu eh, inovasinya udah dilakukan oleh para pemikir atau para ulama-ulama kita. Itu wakaf tunai. Nah, dari mana kita apa ya tahu landasan hukum dari wakaf uang? Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya. Boleh nggak wakaf uang? Nah, ini pendapat para ulama klasik, Bapak Ibu ya, membolehkan wakaf dalam bentuk dinar. Juga ada fatwa MUI nih di tahun 2002. Jadi tanggal 11 Mei 2002, MUI menyatakan bahwasanya wakaf uang itu hukumnya boleh. Nah, boleh. Selanjutnya juga tadi udah kita singgung Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004. Selanjutnya juga ada Peraturan Menteri Agama tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Selanjutnya adalah peraturan BWI. Tadi yang kita singgung, BWI adalah Badan Wakaf Indonesia yang tugasnya sama kayak Basnas, sama kayak MUI gitu ya. Kalau Basnas mengawasin zakat, kalau MUI mengawasin keberagamaan masyarakat, kalau BWI ini mengawasin pelaksanaan wakaf di Indonesia. Jadi di dalam peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Jadi Bapak Ibu semua, landasan hukum agama maupun landasan hukum positif ini benar-benar sudah terintegrasi dengan baik di negara kita. Maka eh, upaya-upaya wakaf adalah upaya-upaya yang legal secara hukum positif dan diperbolehkan secara hukum agama, khususnya adalah wakaf uang ini. Nah, bagaimana mekanisme wakaf uang itu Bapak Ibu ya? Ini wakaf kekinian nih. Bagaimana mekanismenya? Jadi Bapak Ibu menyerahkan wakafnya, si wakif tadi, itu menyerahkan uang secara tertulis nanti kepada LKS namanya, LKS PWU.
lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi nanti BWI itu mengeluarkan LKS PWU, Bapak Ibu. Ada daftarnya tuh. Biasanya bank syariah, ya, bank syariah biasanya. Kalau nggak salah GIS juga ya, Pak Doni ya, Mbak Tika kalau saya tidak salah. Iya ada Pak. Oke, Betul. GIS, GIS Peduli juga adalah PWU ya, penerima wakaf uang. Wah, Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau berwakaf bisa ke GIS Peduli juga dalam bentuk uang ya, wakaf tunai namanya. Nah, jadi nanti serahkan uang ke mereka, mereka adalah sebagai lembaga penerima wakaf uang. Nah, sekaligus sebenarnya mereka adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW ya, PPAIW. Jadi kalau benda bergerak, mohon maaf, kalau benda tidak bergerak, contohnya kita wakaf tanah itu biasanya ke KUA Bapak Ibu semua. Ke KUA. Jadi kita mendaftarkan harta, mendaftarkan tanah wakaf kita tuh biasanya ke KUA. PPAIW-nya biasanya tuh kepala KUA-nya. Nah, kalau wakaf uang itu kita nggak perlu ke KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakafnya, tapi cukup di bank itu sendiri atau di lembaga keuangan itu sendiri atau di lembaga yang memang sudah diakui sebagai penerima wakaf uang. Nah, jadi cukup ke sana saja Bapak Ibu ya, pergi ke situ bilang saya mau wakaf uang. Selanjutnya apa? Nanti PWU ini itu menerbitkan sertifikat wakaf uang ya dan memberikannya kepada wakif dan nazir. Nah, jadi ada pengelola wakafnya yang disebut dengan nazir tadi sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Jadi Bapak Ibu penerima sertifikat wakaf uang itu sebagai bukti bahwasanya si wakif dan si nazir sudah menerima si wakif sudah menerima bukti setoran, contohnya sederhananya begitu ya. Si nazir sudah menerima eh, bukti kalau dananya sudah diserahkan kepada nazir oleh si SWU oleh si PWU tadi. Nah, selanjutnya pendaftaran. Jadi LKS PWU tadi mendaftarkan wakaf uang kepada menteri. Nah, ini administrasi ya Bapak Ibu ya. Jadi si LKS PWU tadi nanti akan melaporkan lah sederhananya ya atau mendaftarkan wakaf itu kepada menteri sebagai bentuk ketertiban administrasi dan sehingga dikeluarkan nanti sertifikatnya. Nah, pengelolaannya nilai pokok wakaf uang itu nanti dijamin kelestariannya dan nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan atau diwariskan. Hasil investasinya nanti disalurkan sesuai syariah. Jadi sederhananya wakaf uang itu nanti dipakai untuk instrumen investasi, Pak. Nah, hasil dari investasi itu digunakan untuk kepentingan mauquf alaih ya, mauquf alaih tadi. Sedangkan investasinya itu benar-benar harus yang resikonya bisa dikendalikan dengan baik. Jangan investasi yang penuh resiko, jangan tahu-tahu nanti duit wakafnya habis gitu, Pak ya. Bukannya bermanfaat bagi sosial yang ada, pokoknya habis gitu ya. Makanya si nazir itu benar-benar harus kompeten ya mengelola harta wakaf uang tadi. Dan dia bisa mengkalkulasi resikonya eh, bisa dikendalikan sehingga nilai wakaf uang itu benar-benar terjaga dengan baik dan kalau bisa berkembang terus gitu ya karena itu kan tugas nazir tadi mengembangkan harta wakaf. Nah manfaatnya balik ke masyarakat. Jadi si wakif yang menyerahkan uang ke LKS PWU tadi nggak dapat apa-apa lagi Pak karena kan niatnya sosial ya jadi bukan investasi dia. Si nazir ini saja yang menginvestasikan untuk kepentingan umat. Nah, kurang lebih begitu mekanisme wakaf uang. Nah, ini Bapak Ibu semua dari penjelasan kita dari atas tadi sampai ke wakaf uang, ternyata wakaf itu bisa kita kelompokkan ada yang nanti namanya wakaf produktif, juga nanti ada namanya wakaf sosial. Nah, jadi wakaf sosial ini yang sudah sering kita lihat ada masjid, ada madrasah, pesantren, ada asrama anak yatim gitu ya, ada rumah jompo dan fasilitas umum lainnya. Jadi mauquf alaihnya orang-orang yang memang menggunakan atau mendapatkan manfaat langsung dari aset wakaf itu sendiri ya. Ada juga nanti namanya wakaf produktif ya, seperti pengelolaan aset wakaf untuk mendapatkan keuntungan melalui investasi syariah atau kegiatan usaha.
Contohnya apa? Investasi di instrumen keuangan syariah, usaha pendidikan dan kesehatan, ya. Mungkin rumah sakit yang itu dikenakan biaya dan nanti keuntungannya bisa balik ke masyarakat. Atau mungkin sewa menyewa properti, atau memproduksi barang atau jasa, atau untuk pertanian dan perkebunan. Nah, mauquf alaihnya siapa? Tentunya penerimaan manfaat dari hasil keuntungan usaha yang dikelola secara profesional. Jadi kata kunci dari wakaf produktif itu sebenarnya Bapak Ibu adalah profesionalisme. Nazirnya benar-benar mampu menjaga nilai uang wakaf itu kalau bisa dikembangin gitu ya. Karena kan bisnis itu beresiko ya, beresiko, resikonya cukup tinggi. Oleh karena itu dalam wakaf produktif eh, pertimbangan nazir itu benar-benar menjaga nilai wakafnya supaya nggak hilang ya, supaya jangan sampai hanya tinggal namanya saja gitu wakafnya, uangnya udah hilang. Nah, ini yang penting di, diberikan catatan bagi si nazir dalam wakaf produktif atau wakaf uang. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam, Bapak Ibu semua ya, bagaimana kita mengoptimalisasi wakaf digital. Nah, jadi ternyata wakaf ini bisa digital juga gitu ya. Kita bisa mengaksesnya dengan mudah, tentunya juga kita lakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Tentunya kita juga berkolaborasi ya dengan salah satunya dengan GIS Peduli, kita berkolaborasi supaya wakaf bisa manfaatnya luas. Terakhir adalah kita berharap pengelolaan wakaf ini transparan dan akuntabilitas. Nah, ini kita dorong Bapak Ibu dan kita berperan ya mengoptimalkan wakaf ini melalui akses digital, melalui edukasi, melalui kerjasama, dan bagaimana kita menciptakan transparansi dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pengelolaan wakaf ini. Ini jadi tanggung jawab kita bersama sama. Jadi mari kita berwakaf untuk masa depan yang lebih baik Bapak Ibu semua ya. Jadi wakaf adalah investasi akhirat yang pahalanya terus mengalir, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tadi. Tentunya di era digital, umat Islam memiliki peran strategis ya untuk mengoptimalkan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat dan pembangunan peradaban. Jadi mulai sekarang, ternyata berwakaf tidak harus menunggu kaya, bisa dengan nominal yang kecil melalui wakaf uang. Tentunya kita juga ajak keluarga supaya punya tradisi berwakaf ya. Dan kalau bisa kita wariskan nih kepada anak cucu kita agar tetap berwakaf, tidak perlu nunggu kaya, bisa dengan jumlah yang kecil. Nah, saat ini tentunya kita harus memanfaatkan teknologi ya, gunakan platform digital untuk kemudahan dan transaksi wakaf. Alhamdulillah, demikian saja Bapak Ibu tema kita tentang wakaf. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya dan bisa menambah pengetahuan kita tentang wakaf ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. Ustadz Deki atas ilmunya. Ternyata wakaf tuh banyak ya Pak. Saya kira ya kita tahunya kan selama ini cuma tanah gitu, bangunan tanah. Ternyata ada juga tadi wakaf uang yang kalaupun kita nggak punya dana yang besar, tapi kita tetap bisa wakaf gitu. Apalagi anak-anak Gen Z nih yang kita pada pengen coba, tapi ya dananya kan nggak ada ya kalau sebesar itu belum. Jadi ternyata bisa pakai wakaf uang teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman yang masih ada apa ya, yang ingin ditanyakan, kemudian tadi belum sempat dijelaskan oleh Ustadz Deki, bisa langsung raise hand. Nanti saya persilakan untuk bertanya. Oke, Assalamualaikum Kak Rini Handarini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan, Teteh Moderator, nama saya Rini Handarini dari Sumedang. Saya mahasiswi administrasi publik. Saya ngambil S2 dan juga saya ngambil psikologi S1 di IMU. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, yang pertama, ketika saya melakukan penelitian di lapangan, itu banyak kasus terkait dengan sengketa tanah. Ya. Saya ajukan satu kasus. Jadi itu ada sebidang tanah yang di sana itu ada sumur dan kemudian ada tempat untuk masyarakat atau warga tersebut untuk menggunakan fasilitas yang ada di sana dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Nah, ini sudah menjadi apa ya opini umum di wilayah tersebut bahwa tanah, sumur dan fasilitas itu sudah diwakafkan ya oleh seorang
orang berada lah di sana. Akan tapi 20 apa beberapa puluh tahun kemudian keluarga ini kan orang tuanya sudah meninggal gitu ya. Kemudian tersisa cucunya. Nah, pada saat cucunya sudah dewasa, kemudian itu ternyata diambil lagi lahan tersebut gitu. Sehingga memang membuat warga waktu itu kesulitan untuk menggunakan fasilitas tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan oleh warga untuk menyelesaikan perkara ini? Apakah memang warga cukup saja menerima begitu saja, sedangkan dulu orang tuanya atau kakek neneknya ini memang punya akad untuk mewakafkan tanah tersebut gitu. Tadi kan sudah disebutkan oleh Bapak pembicara bahwasanya cukup dengan ke KUA ya untuk mencatat tentang wakaf ini. Akan tapi kan ini udah berlangsung puluhan tahun ya, tapi kemudian kenapa tiba-tiba akhirnya malah kembali kepada kepemilikan yang itu sebenarnya sudah sah terjadinya akad wakaf tersebut. Nah, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rini atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab saja Pak Diki. Oke, baik. Mbak Rini, itu benar sekali. Persoalan seperti itu tidak hanya terjadi di Sumedang, di tempat saya di Padang juga banyak begitu. Jadi bapaknya dulu mungkin kakeknya ya, kakeknya itu mewakafkan, cucunya yang mempersoalkan di kemudian hari. Oke, makanya hikmah kenapa wakaf itu harus diikrarkan dan dicatatkan. Nah, kalau dulu kan mungkin administrasinya tidak rapi, tidak serapi sekarang ya, Bu Rini ya. Jadi memang kita tidak bisa mentelusuri bukti dokumen otentik kalau itu diwakafkan. Itu memang persoalan. Jadi hanya klaim adat ya, klaim adat kebiasaan kita ini udah dari dulu turun temurun. Nah, ini persoalan. Ini persoalan. Jadi kalau tidak ada dokumen ini persoalan. Kalau ada dokumen, maka kita bisa meyakinkan diri kalau ini memang benar-benar diwakafkan. Nah, persoalan sengketa ini sebenarnya di dalam Islam dan juga berdasarkan undang-undang wakaf itu sudah ada nomenklaturnya bagaimana cara menyelesaikannya. Ada strata penyelesaian. Strata penyelesaian itu tentunya langkah pertamanya ini dulu, kalau nggak bisa lanjut ke strata kedua, ketiga, keempat. Jadi berdasarkan undang-undang Mbak Rini, dan ini saya lihat sejalan dengan spirit agama kita, spirit agama Islam. Yang pertama, untuk menyelesaikan persoalan sengketa ini tentunya adalah musyawarah. Dan ini ada dalam undang-undang. Saya boleh share screen ya, Mbak eh, Tika ya. Saya akan coba perlihatkan undang-undangnya ini. Ini peraturan, ini Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ya tentang wakaf, eh, Mbak. Siapa tadi namanya Mbak Rini ya? Dari ini. Ya, Mbak Rini ya. Oke, Mbak Rini di pasal 62 ini bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf? Nomor satu nih, penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah. Itu yang pertama. Jadi upaya kita Mbak Rini tentunya memediasi, mohon maaf, bermusyawarah bukan memediasi, bermusyawarah. Kalau mediasi kan ada pihak ketiga nanti. Bermusyawarah dulu antara maukuf alaihinya itu, maukuf alaih berarti masyarakat nih, kayak orang Sumedang orang yang memanfaatkan sumur tadi. Berarti orang-orang yang memanfaatkan sumur itu dengan yang punya tanah sumur, yang mengaku punya tanah sumur itu. Berarti langkah pertamanya adalah mereka harus bermusyawarah tanpa ada mediator. Itu yang pertama, Pak Ibu. Mereka harus duduk rembuk dulu. Ini gimana nih? Nanti kalau ada kemufakatan, berarti selesai persoalannya. Selesai persoalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada kata mufakat dan musyawarah dua belah pihak ini tidak ketemu ujungnya, gitu ya, maka langkah yang keduanya adalah mediasi. Nah, kalau mediasi berarti ada pihak ketiga. Pihak ketiga dalam mediasi ini itu bukanlah APH atau bukan penegak hukum atau siapapun itu. Mediasi di sini definisinya biasanya informal. Contohnya siapa? Contohnya adalah orang yang paling dianggap dihormatin di masyarakat di situ. Dihormatin kedua belah pihak, baik pihak rakyatnya atau pemanfaat harta wakaf maupun alaihnya maupun yang dihormati oleh si yang punya tanah wakaf. Kalau memang dia ngaku punya tanah wakaf. Jadi ada pihak lain yang memediasi dua belah pihak ini.
Nah, kalau tidak bisa juga, ternyata setelah dimediasi oleh orang yang memang dianggap paling tengah-tengah lah gitu ya, nggak bisa juga. Berarti selanjutnya adalah nanti pindah ke arbitrase. Jadi arbitrase pengadilan syariah biasanya ada arbitrase. Ini pun juga sebenarnya semi formal. Jadi lembaga yang memang tidak apa ya, tidak semengikat pengadilan ya, pengadilan. Nah, terakhir baru nanti kalau lembaga arbitrase ini juga nggak bisa selesai, baru nanti pergi ke proses pengadilan. Nah, ini final biasanya. Kalau sudah pengadilan ada keputusan dan keputusan itu mengikat secara hukum positif tentunya gitu ya, secara hukum positif. Nah, Mbak Rini, ini langkah-langkah penyelesaian sengketa tanah wakaf yang bisa dilakukan di kita dan ini amanat undang-undang. Jadi kalau undang-undang kan punya kekuatan hukum. Jadi musyawarah, nanti setelahnya kita mediasi, selanjutnya nanti arbitrase kalau nggak bisa juga, baru naik ke langkah yang terakhir. Jadi bisa gugat sampai ke pengadilan ya kalau memang itu dibutuhkan oleh eh, si pengelola wakaf ya maupun si maukuf alaih si orang-orang yang menerima manfaat dari wakaf itu sendiri gitu ya Mbak Rini ya yang bisa saya sampaikan. Jadi silakan levelnya dimulai dari bawah dulu. Jadi musyawarah dua belah pihak dulu. Kalau nggak ketemu ada mediatornya. Kalau nggak bisa juga nanti ke lembaga arbitrase. Kalau nggak bisa juga terakhir nanti solusinya adalah ke pengadilan. Gitu ya Mbak Rini ya. Iya, Mudah-mudahan bisa terima membantu. kasih. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Baik, terima kasih Mbak Rini. Oke, baik teman-teman yang lain. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Atau mungkin mau ada yang sharing-sharing? Oh, ini ada. Dari Kak Vinanda Yoga Pratama. Silakan. Assalamualaikum, Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinanda Yoga Pratama. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Balitar. Mau tanya mengenai dulu waktu saya SD itu tanah yang dibangun di sekolah kan itu tanah wakaf, yang dimana tanah tersebut sudah diwakafkan. Nah, jadi masalahnya itu setelah beberapa tahun yang mewakafkan itu kan meninggal. Jadi yang di sini yang mewakafkan itu kan orang tuanya. Setelah orang tuanya itu meninggal, lalu sama anaknya wakaf itu diambil kembali tanpa adanya diskusi dan lain-lainnya. Jadi pertanyaan saya hukumnya gimana ya? Boleh apa tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi semua permasalahan tanah wakaf itu sama ternyata Pak ya. Iya, itu sesuai pengalaman saya Semoga waktu SD itu. iya, semoga Allah lindungi kita semua yang ada di sini Bapak Ibu ya. Apa yang sudah diniatkan wakaf oleh keturunan apa ya nenek moyang kita dulu, mungkin keluarga-keluarga kita kita ikhlaskan aja supaya jadi amal ibadah. Jadi tidak ada yang mendorong seseorang untuk mengambil tanah wakaf itu Bapak Ibu selain keinginan duniawinya, selain keinginan dan keserakahan dia terhadap harta. Padahal kan semua itu akan bernilai ibadah ya kalau dia mau melepaskan begitu saja, merelakan gitu ya apa yang menjadi apa yang dulu diamanahkan oleh para leluhurnya dulu gitu ya. Nah, ini karena tidak diikat dengan dokumen yang pasti, kesempatan bagi mereka nih, bagi keturunan-keturunannya untuk mengambil kembali tanah itu. Nah, kalau pertanyaannya tadi, apa hukumnya gitu ya? Apa hukumnya? Kalau dari sudut pandang agama ya, Pak Vinanda, tentunya itu nggak boleh, Pak. Kalau dari sudut pandang agama, ini udah pasti sesuatu hal yang dilarang oleh agama kita. Karena sesuatu yang kita sudah beri, gitu ya, dan apalagi yang kita berikan itu sebenarnya saya anggaplah saya ini keturunan kan bukan harta saya juga harta kakek saya gitu ya bisa juga dibilang kan itu bukan hak saya sebenarnya walaupun mungkin ada hak waris ya tentunya warisnya itu juga harus dipastikan lagi karena pembagian waris kan banyak juga nanti kalau dia punya cucu punya anak dan lain-lain dan lain-lain nah ini bukan persoalan yang gampang sebenarnya oleh karena itu
sifat yang paling tepat bagi kita seorang muslim terhadap harta wakaf adalah, apalagi kita keturunannya, itu mendorong harta yang sudah diwakafkan oleh leluhur kita, bukan mengambilnya, tapi justru mendorong harta itu semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Nah, kalau hukumnya tadi ditanya, ya jawabannya udah pasti, tentunya tidak dibolehkan oleh agama kita. Dan kalau hukum positifnya tadi, Pak, pengadilan nanti akan memutuskan apakah itu dikembalikan ke yang punya wakaf, ya, anak cucunya, atau justru dikembalikan kepada masyarakat. Nah, itu pengadilan yang akan memutuskan. Nah, itu sifatnya nanti mengikat, tentunya itu di pengadilan agama ya, Pak Vinanda ya. Begitu Pak Vinanda ya. Jadi eh, kalau hukum agama ya udah pastilah. Sama kayak kita sedekah lah. Kan wakaf itu Pak Vinanda itu ada dalam kamar besarnya namanya sedekah. Jadi sedekah itu sebenarnya bahasa umum. Di dalamnya nanti ada zakat, ada infak, ada wakaf. Ya coba Pak Vinanda bayangkan, kakek kita udah sedekah nih gitu ya ke salah seorang pengemis. Terus kita cucunya, sini uangnya saya ambil lagi gitu ya. Nah, itu kan udah pasti persoalan itu ya secara agama gitu ya. Udah pasti persoalan, Pak. Gitu ya Pak Vinanda. Namun secara hukum positif nanti pengadilan yang memutuskan. Itu jadi hak siapa? Mungkin itu ya Mbak Tika. Pertanyaan Mbak Vinanda tadi. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mohon maaf. Sama-sama, Pak. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Kak Vinanda. Oh ya, Ustadz berarti kalau nanti misalkan kita ingin berwakaf, nah itu kita harus kasih tahu juga ya ke keturunan gitu ya, pastinya ya, supaya nanti nggak ada gitu, miskomunikasi antara masyarakat dan kalau misalkan sudah wafat gitu ya. Betul, Mbak. Yang paling penting adalah mendokumentasikan ikrah wakafnya. Ya, itu yang paling penting. Jadi, walaupun nanti contohnya nih, apa ya, masyarakat nggak tahu atau anak cucunya nggak tahu, tapi ikrar wakafnya kan tercatat di Ya. KUA kalau Iya. harta bergerak. Kalau di eh, harta uang tunai tadi di LKS PWU-nya. Ya, itu tercatat di sana. Jadi pada saat dia sampai ke pengadilan, nah itulah nanti ya, walaupun sama-sama bersikeras nih, kita nggak ketemu dokumennya gitu ya. Nanti pengadilan akan menelusuri, ada nggak ikrar wakafnya di KUA contohnya, atau di LKS PWU. Kalau ada, ternyata ini memang benar harta wakaf. Ya, kalau sampai di situ buktinya jelas, clear berarti persoalannya. Tapi yang jelas akan ada saja nanti yang mempersoalkan gitu ya. Iya. Harta-harta wakaf itu pasti akan dipersoalkan. Makanya yang penting bukan memberitahunya, itu juga bagian sangat penting. Nah, yang paling penting adalah mendokumentasikan harta wakaf itu dalam dokumen yang sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Akta Ikrar Wakaf, ya, AIW namanya. Jadi ini yang paling penting sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau wakafkan, segera buat AIW-nya, segera buat Akta Ikrar Wakafnya. Kalau harta bergerak itu di LKS PWU, kalau harta tidak bergerak di KUA setempat, di kecamatan yang bersangkutan. Segera itu Pak, biar tidak jadi persoalan. Jadi dan itu dipegang oleh nazirnya. Jadi AIW itu dipegang oleh nazir. Jangan sampai hilang. Kalau nazirnya perorangan, berarti yang megang perorangan. Kalau yang nazirnya nanti badan hukum atau organisasi, berarti yang pegang organisasi itu. Simpan, Mbak. AIW itu sama kayak sertifikat fungsinya, sertifikat tanah gitu ya. Nah, itulah fungsinya. Dan nanti dalam tahap tertentu sebenarnya dia bisa jadikan sertifikat wakaf juga nanti. Sedangkan kalau dia berbentuk tanah ya. Nah, itu dipegang. Jadi kalau mau dipersoalkan oleh anak keturunan dan keluarganya, si pengelola, si nazir tadi udah punya kekuatan hukum ya. Ini AIW-nya kita punya, ini sertifikat wakafnya kita punya, kita. Itu yang paling penting. Yang susah itu kalau tidak didokumentasikan, hanya by lisan ya, Mbak Tika ya. Terus kalau orang Iya. yang wakafnya udah meninggal, ya ribut Iya. setelahnya gitu ya. Begitu ya Mbak Tika. Ya, Oke. persoalannya tadi cara menyelesaikan tadi sudah saya sampaikan di awal. Ada 4 tahapan ya, musyawarah, mediasi, arbitrase, dan terakhir pengadilan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Melviani Nur Azijah. Em, apa yang bikin orang masih ragu untuk ikut wakaf kekinian, padahal sekarang wakaf sudah bisa dimulai dari nominal yang kecil dan prosesnya mudah? Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, orang nggak tahu, jadi ada Iya. disinformasi.
ya. Orang nggak tahu eh, bisa ternyata berwakaf lebih kecil dan pakai uang aja, gitu ya. 50.000 bisa pakai uang. Nah, itu yang banyak yang nggak tahu. Kemudian kalaupun tahu, dia butuh effort usaha yang cukup keras, gitu ya. Ini kalau saya tahu ternyata bisa, bisanya di siapa gitu. Karena tidak semua bank bisa. Tidak semua bank syariah bisa contohnya. Tidak semua lembaga bisa. Hanya lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh BWI yang bisa itu, ya, yang lembaga yang ditunjuk oleh BWI. Nah, informasi ini yang tidak sampai ke kita. Sekarang coba saya tanya, Bapak Ibu pernah berwakaf uang nggak di sini? Siapa yang pernah? Belum, belum. Belum, Belum kan ya? Ustaz. Ya, kalaupun mau berwakaf uang bingung juga kan? Nah, sekarang saya tidak pernah juga coba Bapak Ibu. Dan aplikasi digitalnya itu perlu dicari tahu ya, seperti apa. Apakah bisa by digital dan segala macam? Saya yakin bisa. Jadi persoalan pertama tadi pertanyaannya Mbak apa tadi namanya? Eh, Kak Aziza. oh Kak Aziza, Mbak Aziza. Jadi persoalan pertama tadi adalah disinformasi. Jadi kehilangan informasi tentang wakaf tunai. Yang kedua, persoalan laten ini namanya, persoalan yang memang terjadi di hampir semua instrumen sosial keuangan Islam, tidak hanya di wakaf tapi juga di zakat, yaitu persoalan akuntabilitas dan transparansi. Nah, ini zaman yang sudah tidak ada lagi batas informasi, setiap orang bisa mengakses apa sih kegiatan wakaf ini gitu ya, apa kegiatan zakat ini contohnya. Jadi lembaga pengelola wakaf uang itu di-challenge untuk bagaimana transparan dan akuntabel ya. Jadi transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kegiatan-kegiatannya. Jadi kalau dua ini bisa dijawab oleh lembaga pengelola wakaf uang, dari satu sisi marketingnya bagus, sosialisasinya bagus, orang tahu semua, cara-caranya dipahami dengan baik. Yang kedua, laporannya transparan, akuntabel, pertanggungjawabannya ada. Saya yakin setiap kita termotivasi untuk berwakaf. Karena ini menarik, karena wakaf itu manfaatnya jangka panjang. Kalau infak mungkin jangka pendek ya, kalau infak ya. Tapi kalau wakaf itu kan filosofinya manfaatnya memiliki waktu panjang sekali, bahkan bisa permanen gitu ya. Mungkin gitu ya Mbak Tika. Jadi dua poin itu Mbak Aziza, kenapa orang belum begitu familiar dengan wakaf uang yang nominal yang kecil gitu ya. Demikian Mbak Tika. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, jadi mungkin tadi jawabannya seperti itu dari Pak Diki ya, Mbak Aziza. Nah, bagi teman-teman mungkin yang mau belajar tentang wakaf uang, tapi males nih buka Google, bisa follow Instagramnya Lasgis, karena kita suka buat konten-konten nih, teman-teman. Anak-anak Gen Z di Lasgis tuh suka ngebahas tentang wakaf ya, walaupun wakaf tuh kelihatannya untuk orang tua ya, tapi sebenarnya enggak sih, sebenarnya bisa untuk anak-anak muda kayak kita. Jadi nanti saya share akun Instagramnya, teman-teman bisa lihat ilmu-ilmu atau edukasi yang kita ambil langsung dari Ustadz Beki. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lain teman-teman? Masih ada waktu kita. Ya, boleh Kak Tika. Oke, silakan Pak War. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, Ustaz Deki. Salam Ya, warahmatullahi izin wabarakatuh. bertanya Ustaz. Ya, terkait Silakan Pak. dengan wakaf uang Ustaz ya. Baik Pak. Kalau yang pernah saya dengarkan untuk wakaf uang itu bisa berjangka ya Ustaz ya. Yang pertama Betul, itu betul, mungkin berarti jangkanya berapa lama atau mungkin sesuai dengan akad di awal. betul, Terus yang kedua terkait dengan penempatan wakaf uang tadi kan dijelaskan sama Ustaz boleh ditempatkan di saham gitu ya Ustaz ya atau bursa saham atau bursa efek Indonesia gitu ya. betul, Nah, sementara kan yang kita pahami gitu kan untuk ya apa namanya itu saham di bursa saham itu kan sangat volatil gitu ya Ustadz ya pergerakannya gitu ya walaupun betul, apa namanya kita tempatkan di perusahaan yang memiliki fundamental bagus tetap terkadang tidak bisa kita prediksi juga kayak gitu kan. Nah, itu bagaimana terkait untuk menjaga agar nilai wakaf itu sendiri tetap aman gitu, Ustadz. Gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk ya mewakif dari wakaf uang itu sendiri gitu kan, apakah berhak terkait dengan apa namanya itu manfaat dari nilai wakaf itu sendiri gitu, Ustadz gitu. Ya, mungkin itu sih Ustadz ya, tiga pertanyaan. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Warsito. Ya. Luar biasa pertanyaannya Pak.
Yang pertama betul, Pak. Jadi menurut sebagian ulama, wakaf itu boleh berjangka. Jadi tidak dilepas sepenuhnya gitu ya sampai aku mati wakaf enggak. Boleh temporer, temporer itu artinya sementara. Boleh 5 tahun, boleh 10 tahun gitu ya. Saya berwakaf uang untuk jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun boleh Pak. Jadi itu menurut sebagian ulama boleh begitu. Tapi kalau mau pahalanya sepenuhnya ya udahlah wakaf aja lah semuanya gitu ya. Nggak usah 5 tahun sampai aku mati lah wakaf gitu. Itu kalau mau dapat amal solehnya lebih banyak. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua adalah bagaimana kalau bisnisnya berisiko atau instrumen investasinya berisiko. Nah, itu betul, Pak. Karena kan spirit wakaf itu nilai pokoknya nggak boleh berkurang, gitu ya. Makanya eh, wakaf, Pak, saya belum melihat ada ke saham. Karena saham itu sangat-sangat bersiko ya, sangat-sangat bersiko. Yang baru saya lihat tuh wakaf tuh ada di deposito syariah, Pak. Dan di tadi SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Yang memang bisa dibilang resikonya nol karena dijamin oleh negara. Kalau deposito kan 2 miliar itu masih dijamin oleh LPS. Jadi masih aman. Makanya ada wakaf tunai, Pak, itu ditempatkan di deposito syariah karena risikonya lebih terkelola. Yang kedua di SBSN, makanya ada cash wakaf link sukuk. Jadi sukuk itu sebenarnya SBSN. Jadi wakaf yang dibelikan kepada surat berharga syariah negara. Karena memang alasannya pasti risiko. Karena wakaf kan nggak boleh berisiko. Bagaimana kalau ditempatkan di tempat yang berisiko, Pak? Nah, itu yang saya bilang tadi, si nazir harus benar-benar mampu memproteksinya dengan baik, Pak. Supaya resikonya tidak hilang. Nah, namun kalau upaya profesionalisme itu sudah bagus, Pak, gitu ya. Dan memang uang wakaf ini hilang karena by nature. Karena memang bisnis, contohnya kemarin COVID gitu Pak ya. Semua bisnis itu kolaps gitu ya. Sama lah kayak sebenarnya wakaf tanah pun juga begitu Pak. Wakaf tanah atau wakaf masjid. Contohnya saya berwakaf tanah plus masjid. Tahu-tahu banjir longsor nih kayak di Aceh Tamiang itu. Hilang itu semua Pak. Dengan tanah-tanahnya juga hilang. Karena naik kan timbunan tanahnya tuh sampai ke atap rumah. Jadi nggak tahu lagi, nggak bisa dikotain lagi, Pak. Ini tanah yang saya wakafkan dulu yang mana, masjidnya pun juga hilang, gitu ya. Itu karena faktor by nature, karena faktor alam, Pak. Yang hitung-hitungan bisnisnya memang udah nggak masuk lagi, gitu, Pak ya. Dan di luar kendali manusia sudah. Kalau memang faktor, kalau istilah kesepakatannya itu force major, Pak ya, kayak kejadian luar biasa gitu ya. Karena kalau memang investasi wakaf tunai kita itu di bisnis karena faktor force majors, itu kita bisa paham semua itu, Pak. Jadi memang bukan karena kelalaian, tapi karena memang force majors. Namun, si Nazir harus tetap memprioritaskan mencari resiko paling minim. Makanya banyak wakaf tunai ke deposito dan ke SBSN, Pak. Nah, kalau masuk ke saham, dia harus benar-benar well calculated lah, Pak. Jadi benar-benar kalkulasinya benar-benar bagus banget gitu, supaya dia bisa menjaga nilai wakafnya. Itu yang nomor dua, Pak ya. Yang nomor tiga tadi tentang apa, Pak? Saya lupa. Terkait dengan muakif mendapatkan Oh ya, manfaat siap. daripada Iya, itu. siap, 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 siap. Oke. Si wakif, Pak, nggak boleh menerima manfaatnya. Karena itu akad sosial, Pak, bukan akad investasi. Kecuali kalau jangka waktu zakatnya habis. Jadi uangnya balik lagi ke dia. Contohnya tadi saya wakaf 5 tahun gitu, Pak ya. Yang selama 5 tahun itu, saya nggak boleh menerima manfaat dari harta yang saya wakafkan. Ya, dalam artian seperti manfaat, seperti investasi, Pak ya. Bukan berarti gini, Pak. Saya berwakaf masjid, terus saya nggak boleh sholat di masjid itu, bukan gitu. Tapi maksudnya seperti investasi tadi, wakaf uang kan eh, tidak bisa kita definisikan sebagai investasi. Saya berwakaf 1 miliar terus returnnya 5% contohnya, artinya 50 juta gitu ya. Terus 20 jutanya untuk saya nggak bisa. Nah, 30 jutanya harus ke ini nggak Pak. Itu bukan wakaf tunai, bukan wakaf uang. Tapi setelah kalau dia sementara, berarti setelah 5 tahun balik lagi modalnya ke saya. Jadi benar-benar nggak ada keuntungan yang saya dapatkan dari wakaf tunai, Pak. Memang niatnya ingin sebantu sosial. Cuma berbeda nanti dengan wakaf harta bergerak, tidak bergerak. Kayak saya nih, wakaf tanah plus masjid.
Pertanyaannya, boleh nggak saya sholat di situ, Pak? Ya, jawabannya pasti boleh, Pak. Justru bagus sebenarnya. Beda sedikit, Pak, ya, dengan wakaf tunai. Gitu, Pak, ya. Jadi tidak boleh si wakif tadi menerima manfaat dari eh, manfaat dalam definisi return dari hasil keuntungan ininya ada wakaf tunai itu, Pak. Gitu ya, Pak Warsito ya. Ya, baik Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak War atas pertanyaannya. Oke, sebentar. Tadi ada yang bertanya absensinya. Mohon maaf sebentar ya. Kita cek sedikit lagi apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Oke, untuk materi nanti bisa dibagikan ya, Ustadz ya? Boleh saya bagikan ya ke Boleh, boleh, teman-teman? silakan. Saya sudah kirim sama Pak Doni materinya, Oke. Mbak Tika. Baik, nanti materi kami bagikan di grup ya, teman-teman. Kemudian juga malam hari ini sudah direkam, jadi nanti kami update di YouTube. Nah, teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan bisa tetap belajar. Baik, sepertinya tadi dari Pak War adalah pertanyaan terakhir, Ustadz. Baik, Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah webinar kita pada malam hari ini mungkin berbeda dari yang biasanya. Biasanya zakat, nah ini sudah naik level lagi nih, jadi wakaf. Nah, mungkin setelah ini, oh ada pertanyaan satu lagi, Ustadz. Masih bisa ya? Boleh. Oke, mungkin satu lagi ya. Dari Kak Deva Kanca. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa on cam. Oke, baik, gak apa-apa. Izin bertanya sebagai mahasiswa atau generasi muda dengan penghasilan terbatas, bagaimana cara memulai wakaf secara konsisten dan seberapa besar nominal yang ideal menurut prinsip wakaf produktif? Oke, Masya Allah, ini Gen Z luar biasa ya. Jadi wakaf ternyata kalau kata Mbak Tika tadi tidak identik dengan orang tua-tua dan kaya ya, Mbak Betul. Tika ya. Ternyata wakaf juga bisa untuk Gen Z ya. Dan tidak harus jadi kaya untuk bisa berwakaf. Jadi bisa wakaf tunai ya, Mbak Dev Kanca nih namanya. Kalau di meeting chatnya ya. Pertama, bagaimana konsistensi? Konsistensi berwakaf itu tergantung kedisiplinan diri kita. Kita bisa mengalokasikan setiap bulan 50.000 untuk berwakaf tunai ke GIS Peduli contohnya. Bisa. Nah, konsistensi itu tergantung kita. Jadi, kedisiplinan diri kita untuk berwakaf tunai. Bagi kita yang jumlahnya uangnya tidak banyak, berarti solusinya saat ini hanya wakaf tunai. Kalau wakaf harta tidak bergerak, kita belum punya uang sebanyak itu. Mau wakaf tanah nggak bisa. Jadi solusi satu-satunya saat ini adalah wakaf tunai. Mungkin 50.000 setiap bulan. Bangun konsistensi itu setiap bulan. Contohnya setiap dapat kiriman contohnya dari orang tua kan, ya boleh kita wakafkan tunai setiap bulan. Setiap dapat kiriman, sisihkan 50.000 untuk wakaf. Saya nggak berinfak contohnya. Atau mungkin dibuat portofolio ya, portofolio sedekah. Contohnya kita targetkan nih, kita dapat penghasilan 2 juta sebulan. Portofolio sedekah kita itu 50 apalah 75.000 dari 2 juta itu. 50.000-nya untuk wakaf, 25-nya infak. Nah, ini namanya portofolio sedekah. Boleh kita rancang itu. Jadi setiap setiap dapat 2 juta, 75.000 kita sisihkan. Kan zakat belum belum wajib tuh kalau 2 juta. Ya kan? 75.000 lah. 1.925.000-nya ya saya pakai untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. 75.000-nya portofolionya saya bagi 50 untuk wakaf tunai, 25 untuk infak. Nah, konsisten aja dengan itu. Buat planningnya ya, Mbak Dev Kanca ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, cuman memang persoalan kita itu kalau dalam bahasa Ibnu Taimiyah itu adalah istiqomah ya. Kalau bahasa kerennya anak Gen Z itu konsistensi gitu ya. Kontinuitas itu problem memang gitu ya. Awal-awalnya semangat nih, bulan pertama semangat, bulan kedua semangat. Bulan ketiga kayaknya ada yang mau dibeli yang lain ini gitu ya. Bulan keempat nah itu memang persoalan di kita. Jadi konsistensi itu adalah karakter pribadi kita. Sedangkan untuk infaknya tadi bisa lewat uang wakaf tunai ya, wakaf tunai. Kemudian berapa nominal minimal yang ideal menurut prinsip wakaf produktif? Nominal itu nggak ada yang ideal. Ya, orang yang berinfak 1 miliar dengan yang 100.000 secara nominal itu kan ideal 1 miliar sebenarnya.
Cuman kalau niatnya nggak bener, ya niatnya pengen ria, pengen pamer, ya sedangkan yang 100.000 itu ikhlas lillahi ta'ala, maka yang 100.000 lebih baik dibanding yang 1 miliar. Artinya nilai 100.000 bisa lebih tinggi dibanding 1 miliar. Maka dalam Islam itu fungsi niat benar-benar menentukan nilai ibadah seseorang. Jadi Mbak Dev Konca, kalau nominal itu sebenarnya bukanlah ukuran untuk kita apa ya ideal berwakaf. Tentunya eh, disertai dengan niat yang benar. Nah, kalau niatnya benar plus wakafnya banyak, nah itu tentunya lebih baik lagi gitu ya. Jadi jumlah itu relatif. Faktor penentu jumlah itu sama kayak angka nol ya. Nol nol nol. Kalau 03 dengan ada angka satunya tanpa angka satunya, contohnya gini, angka nolnya ada 3 nih dempetan, tapi nggak ada angka satu depannya. Mana yang lebih berharga dibanding angka nolnya cuma satu, tapi ada angka satunya di depan. Yang satu nilainya 10, yang satu nilainya tetap nol, walaupun nolnya ada 3, yang satu nolnya cuma satu. Nah, satu itu adalah niat. Kalau satunya dikasih ke nolnya 3, ya tentunya itu lebih bagus lagi gitu ya. Berinfaknya 1 miliar ke GIS Peduli gitu kan, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, itu keren mantap gitu ya. Begitu ya Mbak Dev Kanca ya, yang bisa saya sampaikan. Jadi eh, jumlah nominal itu eh, relatif, jadi dia tuh variabel dependen sebenarnya, tergantung kepada nih niat. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya dan terima kasih Kak Dev sudah menutup ya pertanyaan pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah hari ini belajar tentang wakaf yang ternyata banyak banget jenisnya tadi. Selanjutnya untuk bulan depan gitu ya, tahun baru, apakah kita tetap ada webinar Ustadz? Ini tergantung Ustadz Doni, Mbak Tika. Mungkin Iya, nanti iya. webinarnya lebih detail ya, Ya, wakaf apa gitu kali ya nanti ya. Ya, Ini lanjutan materi nanti keluarga. kurikulumnya Pak Deki udah disusun ya. siap, 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 Pak Doni. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Deki atas ilmunya yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, teman-teman yang sudah ada di grup, barangkali nanti butuh ilmu yang lainnya tentang zakat atau wakaf, bisa tetap di grup, karena nanti kita akan sering share link Zoom setiap bulan, teman-teman, insya Allah. Dan juga teman-teman yang baru dan mungkin belum masuk ke grup, nanti bisa hubungi saya supaya saya masukkan ke grup webinar Laskis. Baik, terima kasih Ustadz Eki. Mungkin ada apa ya closing statement nih khususnya untuk Gen Z yang tadi belum paham tentang wakaf ya. Baik, terima kasih Mbak Tika. Bapak Ibu semua, teman-teman Gen Z yang berbahagia, juga ada gen kolonial juga ada kayaknya di sini. Mungkin saya Milenial. salah satunya. Pertama, saat ini teman-teman Gen Z itu bisa ya mengakses apa ya amal investasi akhirat. Jadi kan investasi itu ada dunia, ada akhirat. Nah, investasi dunia kita usaha sekuat tenaga ya, bahkan kita sekolah dari kecil sampai kuliah bertahun-tahun habis tuh untuk investasi akhirat. Namun jangan pernah lupa kita juga harus investasi akhirat. Nah, salah satu instrumen investasi akhirat itu adalah zakat, infak, sedekah, wakaf. Tentunya cara kita berzakat sekarang, berinfak, sedekah, dan wakaf itu tidak lagi cara-cara konvensional ya. Sesuai dengan stylenya Gen Z. Bisa lewat HP, digital, informasi juga terbuka, laporannya juga bisa diakses kapan saja, dan lebih transparan dan akuntabel. Sehingga Gen Z dan kita nih Gen kolonial ya, nggak keren lah kalau tidak ada portofolio investasi akhirat. Jadi portofolio investasi kita punya dua sekarang. Ada portofolio investasi dunia gitu ya, ada portofolio investasi akhirat. Nah ini Gen Z dan Gen kolonial yang keren abis lah kalau menurut saya ya. Yang memang dia benar-benar eh, orang yang berpikir masa depan. Karena kata Rasul orang yang cerdas itu orang yang benar-benar mempersiapkan hari akhirnya. Jadi definisi orang cerdas itu kalau menurut Rasulullah itu adalah orang yang benar-benar mampu mempersiapkan dirinya dengan baik untuk hereafter ya setelah kita meninggal nanti atau akhirat. Jadi makanya kita selalu berdoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebagai seorang muslim yang baik,
kita harus punya kebaikan yang banyak di dunia melalui portofolio investasi dunia kita, dan kita juga menjadi yang terbaik nanti di akhirat melalui portofolio investasi akhirat kita, membangun zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, inilah Gen Z dan gen kolonial yang menurut saya the best ya. Dunia akhirat dapat ya. Dunia akhirat sukses gitu ya, sebagaimana para sahabat. Sebagaimana Utsman bin Affan yang meninggalnya saja punya harta kekayaan hampir 2,5 triliun kalau dirupiahkan. Dan hadis bilang dijamin masuk surga. Coba, siapa yang nggak mau kayak gitu? Dunia kaya raya, mati masuk masuk surga. Nah, itu cita-cita kita semua saya rasa ya. Semoga Allah mengabulkan cita-cita kita itu, dan memang itu yang wajib dan pantas untuk kita perjuangkan. Ya, nggak ada yang lebih pantas untuk kita perjuangkan di dunia ini selain fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Selain sukses dunia, selamat di akhirat. Itulah yang pantas untuk kita perjuangkan dengan kerja keras. Kita bangun pagi ya, tidur malam-malam ya, untuk itulah kita gunakan hidup kita ini. Demikian ya Bapak Ibu semua, saya berharap untuk saya pribadi tentunya dan untuk kita semua, semoga Allah memudahkan langkah kita untuk semakin taat dan semakin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala melalui keteladanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian saja. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan ya Bapak Ibu.